Selamat pagi Ibu-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang ya kita bisa hadir kembali di tempat ini. Kita bersama-sama bersekutu. Semua dikasih kesehatan, semua dikasih sukacita. Ibu-Ibu sebelum kita memulai mungkin HP-nya bisa di silent. Selamat bersekutu juga untuk Ibu-Ibu yang akan mengikuti persekutuan kita di online hari Sabtu. Kita akan bersaat teduh. Kita akan menyanyikan lagu pembuka kita, Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Sekali lagi, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah, besar semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah, besar
Mari kita bangkit berdiri, kita akan membuka doa untuk persekutuan pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Juru Selamat kami, penebus kami, terima kasih Tuhan untuk segala anugerah kasih-Mu di dalam hidup kami. Besar anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan, kami sadari maupun tidak kami sadari, berkat dan anugerah kasih-Mu selalu hadir di dalam hidup kami. Terima kasih untuk malam kami boleh beristirahat, pagi ini kami boleh bersekutu, berkumpul di tempat ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, kami rindu untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami akan memulai persekutuan kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin juga Bu Devina yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami pulang tidak dengan sia-sia, tetapi kami beroleh berkat daripada firman-Mu. Sertai juga jemaat wanita yang sedang dalam perjalanan maupun yang tidak bisa hadir. Tuhan tetap sertai, pimpin mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persekutuan ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu ada sukacita pagi ini? Happy semua? Soalnya kita mau gerak nih. Siapa yang belum olahraga pagi ini? Kita gerak-gerak dikit ya. Kita akan nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Kita nyanyikan dengan gembira, kita nyanyikan dengan gerakan, boleh ya? Gerakan ya. Bentar saya mau cari volunteer dulu. Ibu Siani deh boleh. Ini biasa partner saya nyanyi lagu ini, gerakan. Bentar, satu lagi. Cap-cip-cup nih. Buket tuh deh. Yuk boleh maju. Kita nyanyikan lagu ini Sungai Sukacitamu. Kita pakai gerakan. Ikutin Bu Siani dan Bu Mary ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kedaerahanku, menyanyimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat. Kita nyanyikan lagu ini kembali, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kedaerahanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat. Sebab hanya Tuhan yang membuat. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
Terima kasih Bu Mary, terima kasih Bu Syani. Ibu-ibu boleh duduk. Sudah cukup olahraganya? Lumayan ya, panas ya jadinya ya. Panas. Ibu-ibu, tema hari ini adalah mertuaku sahabatku. Apakah itu benar? Jadi kadang ya, mertua khususnya kita di sini ibu-ibu ya, meskipun ada bapak, tapi kita akan konteksnya mertuaku sahabatku, ini mertua perempuan dan kita nih ibu-ibu. Tapi nggak berlaku juga untuk kita, kan kita di sini juga nggak hanya jadi menantu, tapi ibu-ibu ada yang sudah menjadi mertua gitu ya. Jadi ini konteksnya mertua menantu, menantu mertua adalah sahabatku. Kita akan belajar bersama. Tema hari ini mertuaku sahabatku. Kita tahu kan bahwa di Alkitab juga hubungan mertua dan menantu itu kita belajar dari Naomi dan Ruth. Itu. Jadi nats pembukanya sebenarnya panjang ya kalau mau itu, tapi saya mau ambil 2 ayat aja karena di situ menunjukkan bahwa begitu dekatnya hubungan Ruth dan Naomi, dan Ruth menganggap Naomi bukan hanya sebagai ibu mertua, tetapi juga sebagai, di sini dalam banget ya, kayak belahan jiwa gitu. Jadi kita akan baca bersama-sama Rut 1 ayat 16 sampai 17. Kita baca bersama-sama. Tetapi Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau kecuali maut." Jadi seperti soulmate gitu ya di sini. Jadi kita nanti belajar mertuaku sahabatku. Sebelum kita lagu pengantar firman dan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian dari Nafiri, "Pujilah Tuhan hai jiwaku."
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Tapi ibu-ibu ada yang pernah baca nggak buku Mertuaku, Musuhku atau Sahabatku? Ciptaan dari Apida Soekumah. Dia bagus sih sebenarnya, membahas tentang bagaimana sebenarnya masalah hubungan mertua dan menantu ini kan udah dari zaman dulu gitu ya, dan itu sebenarnya rumit gitu. Tetapi kita juga boleh banyak belajar gitu, bagaimana kan mertua kita adalah ibu kita juga gitu kan, ibu dari suami gitu, jadi ibu kita juga. Kalau di saya nih sebenarnya nih ya, saya sebenarnya mertuaku sahabatku malah mertua laki-laki, bukan mertua perempuan. Tapi ya itu mungkin jarang gitu ya, tetapi mertua laki-laki saya tuh sama saya baik banget. Jadi benar-benar kalau sampai sekarang pun meskipun suami saya udah nggak ada pun, dia masih ini kontak saya, telepon saya, kadang ngingetin gitu jangan sampai sakit atau apa gitu. Jadi ya ini secuplik intermezzo aja gitu ya. Kita akan menyambut firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau melayakkan kami untuk berada pada saat ini di tempat kami masing-masing, pada saat ini juga sebagaimana kami ada. Kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, di dalam perenungan kami pada hari ini Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami, agar kami mengerti dan dapat melakukan apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 18. Nah, kita akan baca secara bergantian ya Bapak Ibu. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai
Saya baca dengan menggunakan Alkitab TB2. Rut 1 ayat 1 sampai 18. Pada zaman para hakim memerintah, terjadi kelaparan di tanah Israel. Seorang dari Betlehem di Yehuda bersama istri dan kedua anaknya laki-laki pergi ke daerah Moab untuk menetap sebagai pendatang. Kemudian Elimelek, suami Naomi, mati, meninggalkan Naomi dengan kedua anaknya. Lalu Mahlon dan Kilion dua-duanya mati. Perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ia berangkat dari tempat tinggalnya bersama kedua menantunya ketika mereka sedang di perjalanan pulang ke tanah Yehuda. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suamimu. Ia mencium mereka, lalu mereka menangis dengan suara keras. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Untuk apa kamu pergi bersamaku? Apakah aku masih akan mendapat anak laki-laki dalam rahimku untuk menjadi suamimu?" Bagaimana mungkin kamu menanti sampai mereka dewasa? Bagaimana mungkin kamu menolak untuk bersuami? Jangan demikian, anak-anakku. Hidupku jauh lebih pahit daripada hidupmu, sebab terhadap akulah tangan Tuhan dilayangkan. Naomi berkata, "Lihat, iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau kecuali maut. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Izinkan saya memulai perenungan kita pada hari ini dengan pertanyaan. Bagi kita yang sudah menikah atau mungkin sudah punya menantu dan mertua, bagaimana hubungan Bapak Ibu Saudara dengan mertua atau dengan menantunya? Tadi ada yang bilang, bagus banget. Maaf, susah ininya. Tadi ada yang bilang, wah oke banget hubungan antara mertua dengan menantunya. Karena bisa cerita-cerita, bisa ditelepon. Tadi siapa lagi? Ada yang bilang, ini suruh sharing katanya ibunya. Karena hubungannya bagus banget dengan mertua dan mungkin dengan menantunya begitu ya. Nah, hubungan antara menantu dan mertua ini kan seringkali jadi bahan pembicaraan yang cukup menarik. Ada kalanya menantu atau mertua ya, mertua ini bisa jadi orang yang paling kita cintai. Atau mungkin
orang yang paling kita takuti ketika harus liburan bersama. Mantu juga bisa jadi orang yang paling kita kasihi, tapi juga bisa jadi orang yang paling menyebalkan. Karena pernah saya lihat di salah satu Instagram begitu ya, ada ibu-ibu yang curhat kepada Mamah Dedeh, katanya ini mantu saya susah banget dibilangin katanya ya. Begitulah dengan berapi-api mertuanya. Sampai ada tebak-tebakan yang bilang begini, Bapak Ibu tahu siapa wanita yang paling bebas sejagat raya dunia? Siapa? Hawa ya. Kenapa? Karena dia nggak punya mertua ya. Benar, Hawa ya, yang perempuan yang paling bebas sejagat raya. Sampai ada meme begini. Ini ada anak, lalu mertuanya datang, aduh jam berapa kok masih dasteran, padahal dari tadi ibu lihat kamu santai-santai aja. Padahal nggak tahu sebelumnya dia ngapain ya, ngejar-ngejar anak, makan, nyapu, segala, tangannya sampai banyak. Ada lagi yang membuat ini laki-laki. Pas ngapel ketemu calon mertua. Mertua laki-lakinya kelihatannya seperti cool begitu ya. Jadi sekarang kamu kerja di mana? Tapi ketika anak mantunya, calon mantunya yang dirasakan adalah seperti ini, seperti monster rasanya begitu ya. Lah, ini beda ibu kandung dan ibu mertua, kata Mim. Ibu mertua, putri kamu nangis, urus dia katanya begitu ya. Sedangkan kalau ibu, itu apa yang terjadi kepada bayimu? Sini, mama bantu begitu. Nah, ini kalau bedanya mertua dan ibunya, begitu kurang lebih. Kok bisa begini, Bapak Ibu Saudara? Sejujurnya, ini ketika Ibu Sylvia menawarkan, bukan memberitahukan kepada saya bahwa temanya adalah mertuaku sahabatku. Walah, bingung pol saya ya sejujurnya Bapak Ibu ya. Ini gimana begitu. Lalu kemudian saya coba merenung-renungkan selama beberapa minggu ini dengan menguliti hati saya sendiri sebagai pasangan muda ketika harus bertemu dengan mertua saya. Lalu juga saya tanya-tanya kepada ibu dan ayah saya karena mereka juga mertua baru. Memang mertua saya baik sekali, ia tidak pernah tuntut saya untuk lakukan ini dan itu, tidak pernah nasihati saya berlebihan untuk begini dan begitu. Tapi jujur dari hati saya yang paling dalam, kalau saya boleh jujur, boleh cerita sedikit, canggung saya Bapak Ibu kalau ketemu dengan mertua. Saya rasa apa yang saya lakukan bahkan jalan sedikit aja itu kelihatannya dinilai dan diperhatikan. Padahal sudah jadi menantu. Sebelumnya lebih canggung lagi sih. Nasi, ketika mertua saya membuat masakan, saya masukkan nasi untuk didinginkan untuk suami saya. Itu kelihatannya kayak kok kebanyakan, kok sedikitan. Padahal kelihatannya diem aja, cuma saya merasa demikian. Cuci piring, ya ini tempatnya begini bukannya, cuci piring begini bukannya. Padahal itu yang biasa saya lakukan di rumah, begitu. Tetapi kelihatannya seolah-olah seperti salah. Ditambah lagi kan mertua saya itu pintar sekali masak. Sedangkan saya dibesarkan oleh orang tua pekerja yang jarang sekali makan makanan yang bumbunya susah-susah. Mama, mana kemampuan saya juga kalau memasak ya di bawah rata-rata begitulah ya. Meskipun suami saya nggak pernah nuntut, ayo dong kamu masak dong. Enggak, tapi dari hati yang terdalam mau gitu. Bikin apa yang mamanya juga pernah bikin, tapi selalu gagal begitu ya. Kan katanya masakan kalau di tangan orang yang berbeda meskipun takarannya sama rasanya bisa beda begitu ya Bapak Ibu ya. Nah begitu juga dengan saya selalu gagal karena mungkin takarannya juga beda sih ya. Semakin minder kalau saya membandingkan diri dengan mertua, yang jelas saya juga pasti akan rasa selalu kurang. Masakan saya kurang, rumah tidak terurus karena pergi terus, untung saya juga belum dianugerahkan seorang anak dari Tuhan. Saya bayangkan kalau ditambah anak lagi, wah perasaan saya juga semakin mungkin
semakin takut karena saya rasa apa yang dinilai dari diri saya itu semakin banyak gitu ya. Gimana nanti suami saya jauh lebih sayang sama keluarganya dibanding keluarga kecilnya yang baru dia bangun. Banyak sekali pikiran-pikiran yang demikian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan kalau boleh diistilahkan, ini mungkin kalau buat saya perasaan cemburu saya sebagai menantu. Karena saya membandingkan diri dengan mertua saya yang puluhan tahun, 4 anaknya dia jaga begitu ya, sedangkan saya baru masuk ke dalam situ. Lalu kemudian saya juga tanya kepada ayah dan ibu saya, gimana sih rasanya punya menantu? Adik saya juga laki-laki kan. Kalau misalnya tiba-tiba ada perempuan yang masuk ke dalam keluarganya papa dan mama, apa sih yang dirasakan? Lalu mereka bilang begini, pertama kami bersyukur karena ternyata anak kami laku ya. Dapat seorang suami dan mungkin berdoa dapat seorang istri nanti. Dan kami juga mengerti bahwa anak-anak kami satu saat dan sekarang waktunya sudah harus fokus untuk membangun keluarga kecil yang baru. Kami mengerti. Tapi mereka bilang tetap ada perasaan gak enak. Apalagi papa. Karena saya anak perempuan dan mungkin nanti mama ketika nanti mama menikahkan adik saya, Niko namanya. Menikahkan Niko, dia bilang begitu. Kenapa? Saya tanya. Lalu mereka bilang begini. Sudah lebih dari 20 tahun, 25 tahun lebih kami merawat kalian. Mama yang melahirkan, membesarkan, mendidik. Kalau ada laki-laki yang nangisin kakak, wah hati-hati begitu ya. Dijaga sedemikian rupa dengan baik. Masih ingat juga ketika kami membesarkan kalian dengan kelelahan, dengan kelegaan melihat kalian. Lalu dikatakan mama dengan detail, ketika mama sedang menyusui, itu mama lihat muka kalian berdua detailnya, oh bulu matanya sepanjang ini, oh jari-jarinya dilihat. Wah ternyata saya bisa melahirkan anak yang seperti ini. Ini luar biasa sekali. Mau sejelek-jelek apapun kamu anak-anak di mata orang lain, buat mama kalian yang paling cantik dan ganteng. Dia bilang begitu. Ketika masuk pertama TK, mama masih ingat gimana kakak nangis-nangisnya dan lain sebagainya. Gimana cemas ketika kalian sedang demam tinggi. Gimana kami merasa bersalah ketika kami pukul kalian, ketika kalian bandel. Gimana kami jaga kalian. Gimana kami mendekap, membelai, mencium kalian. Dan sekarang kami harus dalam tanda kutip melepas tanggung jawab untuk jaga kalian sebagai anak-anak. Dan dalam tanda kutip menyerahkan kepada pasanganmu. Ini khawatir buat mereka. Kalau pada masa tuanya mertua itu ditelantarkan. Dan saya rasa ini juga rasa cemburu seorang mertua. Nah ini yang buat jadi ada ketegangan-ketegangan antara mertua dan menantu. Perasaan-perasaan akan ditinggalkan, perasaan-perasaan akan tidak disayang. Padahal belum tentu. Oleh karena itu mari kita perhatikan bacaan Alkitab kita pada hari ini. Hari ini kita belajar dari kisah Naomi dan Ruth. Yang pertama, mari kita lihat perasaan Naomi dan Ruth. Kalau kita lihat bagaimana perasaan mereka pada bagian awal kisah ini, Naomi itu kehilangan sesuatu yang luar biasa. Suaminya, anak-anaknya meninggal di tanah asing lagi di Moab. Bisa kita bayangkan seberapa besar rasa kehilangan yang dirasakan oleh Naomi. Ketika saya praktek di satu gereja, saya pernah dengar ada kisah dari seorang ibu yang kehilangan seorang anaknya dalam sebuah kecelakaan. Ia katakan sambil menangis, bagaimana dunia ini bisa berjalan dalam hidup saya. Saya merasa dunia ini berhenti
Saya nggak tahu gimana lagi saya bisa melanjutkan hidup. Karena satu-satunya alasan saya hidup adalah buat dia. Mungkin ini juga yang dirasakan oleh Naomi. Yang kehilangan mungkin seluruh alasannya untuk melanjutkan kehidupan. Dan seperti yang kita tahu, pada zaman itu wanita adalah warga negara kelas 2. Sehingga kalau mereka tidak punya lagi laki-laki, suami atau anak laki-lakinya, hancur sudah hidupnya. Habis sudah seluruh hidupnya. Sampai di ayat 13 Naomi katakan, sebab itu lebih pahitlah yang aku rasakan daripada kamu. Sebab tangan Tuhan teracung melawan aku. Naomi di ayat-ayat selanjutnya bahkan mengganti namanya menjadi Mara, yang artinya pahit. Karena ia merasa bahwa Tuhan itu tidak lagi berpihak padanya. Ini yang buat Naomi kemudian meminta kedua menantunya Rut dan Orpa untuk kembali ke rumah orang tuanya masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Dari kisah ini kita lihat soal kesetiaan Rut. Setelah Naomi minta menantunya pulang ke rumah mereka masing-masing dengan perdebatan panjang, tadinya kan kedua menantunya gak mau. Lalu dengan perdebatan yang panjang, Orpa akhirnya pilih untuk kembali. Salah gak Orpa? Ya enggak juga, enggak ada masalah dengan itu. Ia bebas menentukan pilihannya dan bukan berarti ia tidak setia. Tapi kita mau belajar hal yang lebih lagi daripada itu, yaitu Rut. Rut pilih untuk tetap bersama dengan Naomi. Ya, tadi di ayat pembuka dan sekarang di ayat 16-17. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan Rut adalah sebuah ungkapan kesetiaan yang luar biasa besar. Dan sebagai seorang menantu, Rut itu tidak lihat Naomi sebagai ibu mertuanya. Rut itu tidak melihat Naomi sebagai ibu mertuanya, hanya status, oh ini ibu mertuanya. Tetapi Rut melihat Naomi itu sebagai seorang yang layak dicintai, yang layak didukung, bahkan dalam keadaan yang terburuk sekalipun. Dan kesetiaan Rut itu bukan tercipta karena oh ini karena menantu maka wajib seperti itu, enggak. Tapi karena dia punya kasih yang tulus. Ini yang membuat Rut mau meninggalkan semua kenyamanannya di tanah asalnya dan memutuskan untuk ikut bersama dengan Naomi ke tanah yang baru, ke tanah Bethlehem. Meskipun kita harus tahu masa depannya dia itu tidak pasti. Gambling, dia mau memutuskan untuk pergi bersama Naomi dengan tidak tahu masa depannya. Rut itu tidak pilih jalan yang mudah, tapi justru itulah jalan yang benar. Itulah kasih yang murni, kasih yang mau melayani. Dan gak banyak orang yang bisa seperti ini. Sebab kenapa? Kebanyakan orang mengartikan kasih, mengartikan cinta itu dengan mengatakan saya mengasihi, saya mencintai kalau segala keinginan dan kebutuhan saya dipenuhi. Dan ini egosentris sekali. Padahal kasih yang murni itu tetap melayani bahkan kalau keinginan dan kebutuhan tidak bisa dipenuhi. Begitupun di dalam hubungan kita dengan mertua dan menantu. Maka hal yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah kebebasan Naomi. Naomi ini memberikan kebebasan yang penuh kepada Rut dan Orpa untuk menentukan pilihan mereka. Naomi juga tidak paksa mereka untuk tetap bersamanya. Ketika Orpa pilih untuk kembali, ia gak mencak-mencak lalu mengatakan kamu tidak setia. Ketika Rut pilih juga untuk tetap tinggal, Naomi menerima kasih itu dengan hati yang terbuka. Dan ini adalah pelajaran yang berharga bagi para mertua dan calon mertua. Kadang-kadang kita mungkin merasa ingin mengendalikan atau mengarahkan hidup anak-anak atau mertua kita. Kenapa? Karena kita sudah berpengalaman dalam mendidik anak. Anaknya 4,
lebih dari 30 tahun dikasih makan oleh orang tuanya. Kita tahu dulunya gimana, kecilnya gimana, gedenya gimana. Jadi wajar dong mengarahkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Naomi dalam bacaan kita hari ini mengajarkan kita sebagai mertua kita juga perlu kasih kebebasan. Kasih yang sejati itu bukan tentang mengikat, tapi tentang memberi ruang untuk bertumbuh. Kita kasih ruang untuk mereka bertumbuh. Wajar kalau ada kesalahan, wajar kalau ada yang gak sesuai. Namanya juga masih pemula, gak mungkin sempurna. Dulu juga waktu Bapak Ibu Saudara masih muda, memang semuanya berjalan mulus. Gendong bayi aja mungkin masih salah-salah gitu ya. Jadi wajar kalau tidak sesuai. Ibu-ibu mungkin, Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita dari berita. Baru-baru ini kalau nggak salah bulan Juni Juli dari Cina. Nah, ibu mertua dan menantunya ini ribut. Kenapa? Karena ibu mertuanya mau supaya menantunya ini lahiran secara normal di rumah sakit. Lalu kemudian ini kurang lebih begini ceritanya. Jadi anak menantunya mau lahiran sesar karena dia udah nggak kuat merasakan bayi yang ada di perutnya. Tetapi kemudian ibu mertuanya mengatakan enggak, kamu harus lahiran normal. Selain karena hemat juga sebagai perempuan ya harus sudah kodratnya melahirkan secara normal. Dulu juga ibu melahirkan secara normal. Lalu kemudian si menantu ini memohon kepada suaminya karena sudah tidak kuat untuk menandatangani surat pernyataan untuk oke, boleh sesar begitu. Tetapi ibu mertuanya mengatakan jangan, nggak usah, udahlah nggak usah gitu ya, udahlah normal aja, semua orang juga sakit ketika melahirkan. Ternyata menantunya tidak kuat, kemudian dia lompat dari jendela. Akhirnya ya sudah, menantunya tidak ada, cucunya pun tidak ada. Ini, kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh orang lain gitu ya. Nah, ketika kita tidak memberikan kebebasan, ya, mungkin kita sedang melukai orang lain. Dan itu juga adalah anak yang berharga bagi orang tuanya. Dan kita juga adalah orang tuanya juga sama. Nah jangan, ya saya rasa sih mungkin tidak ada yang begini ya, jemaat di GKI Gading Serpong. Oleh karena itu hal yang selanjutnya yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Mertuaku, sahabatku, menantuku, sahabatku. Nah di akhir kisah ini Naomi dan Ruth kemudian berjalan bersama kembali ke Bethlehem. Mereka saling mendukung, saling menguatkan di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Naomi meskipun merasa pahit, ia menerima kasih dari Ruth. Dan Ruth yang meskipun bukan berasal dari bangsa Israel, berkomitmen untuk menjadi bagian dari hidup Naomi. Hubungan antara mertua dan menantu begitupun sebaliknya bisa jadi sangat indah kalau diisi dengan kasih, diisi dengan kesetiaan, diisi dengan saling mendukung. Seperti Ruth yang setia kepada Naomi. Kita bisa belajar untuk tetap mengasihi meskipun keadaannya sulit. Dan seperti Naomi yang membuka dirinya untuk menerima kasih Ruth, kita bisa belajar untuk menghargai kasih yang diberikan oleh menantu kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita siap sebagai menantu untuk lihat mertua kita sebagai sahabat, bukan hanya sebagai sosok yang kita hormati karena status orang tua dari pasangan kita, tetapi sebagai orang yang bisa kita ajak bicara, tempat kita mencurahkan hati, dan orang yang bisa kita dukung di saat-saat yang sulit. Dan sebagai mertua, apakah kita siap untuk jadi sahabat bagi menantu kita? Menerima mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sebab manusia pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nggak mungkin manusia sempurna. Ya. Tapi kita tetap juga menunjukkan kasih yang tulus.
pada akhirnya kita lihat bagaimana Tuhan bekerja lewat hubungan yang penuh kasih ini. Rut yang awalnya hanya menantu dari seorang janda, akhirnya jadi bagian dari garis keturunan Daud. Dan pada akhirnya Yesus Kristus. Tuhan kerja lewat kasih, kesetiaan yang ditunjukkan oleh Rut dan Naomi. Dan lewat mereka kita juga menerima berkat yang besar. Oleh karena itu mari pada saat ini kita memiliki komitmen dalam hati kita untuk lihat hubungan kita sebagai menantu maupun mertua. Untuk menjadi kesempatan buat mengasihi dan menunjukkan kesetiaan kita. Dan hubungan ini juga bukan tentang status, tapi tentang persahabatan yang sejati. Ketika Tuhan bisa bekerja di dalam hubungan kita dan bawa berkat yang luar biasa. Sebab ketika dua orang bersatu, bukan hanya dua orangnya saja yang bersatu, tetapi keluarga besarnya juga menjadi sebuah keluarga. Dipersatukan menjadi sebuah keluarga yang jauh lebih besar dan lebih kaya lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan berdiskusi di dalam kelompok, tapi sebelum kita berdiskusi kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan setiap kami untuk mengasihi, untuk menjadi pribadi yang setia dimanapun dan kapanpun kami berada. Biarlah kami juga boleh saling berempati dan bersimpati satu dengan yang lain di dalam perasaan kami masing-masing, ketakutan kami masing-masing, sehingga kami boleh terbuka satu dengan yang lain. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat dan simpatisan yang mengalami pergumulan, pekerjaan, lemah tubuh dalam mendidik anak, menantikan buah hati, dan mendapatkan teman hidup. Kami mohon Tuhan Yesus mengabulkan setiap doa-doa dari saudara-saudara kami, agar apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka juga seturut dengan kehendak Tuhan. Juga kami berdoa untuk para panitia, pengisi acara, tim terkait lainnya dalam mempersiapkan malam fellowship dan Thanksgiving night pada tanggal 26 Oktober 2024 pukul 5 sore. Semoga acara ini juga dapat berlangsung dengan lancar tanpa kendala. Tuhan juga yang menyertai setiap orang yang datang. Biarlah dengan hati yang sukacita setiap kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk Ibu Marni Susanti yang merindukan buah hati. Tuhan, kiranya Engkau yang mendengarkan setiap doa-doa dari Ibu Marni dan keluarga. Biarlah ia juga boleh dengan kerendahan hati menunggu jawaban dari-Mu. Dan juga untuk Ibu Unar Siharahap, ibunda dari Ibu Erma yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hermina. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan pemulihan yang sempurna di dalam sakit penyakit yang ia rasakan. Untuk Ibu Rianti, anak Ibu Ritawati juga saat ini sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan pemulihan yang sempurna agar ia juga boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ulang tahun. Ibu Umi Hayati, Ibu Retno Triani, Ibu Lolo Lindiana, Ibu Ika Sandra, Ibu Mariani Lukito, Ibu Susanti Husen, dan Ibu Rini Kendar. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertambahan usia yang boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami. Biarlah Engkau juga yang menyertai seluruh kehidupannya, memberikan berkat yang melimpah kepadanya. Juga biarlah mereka juga dapat menjadi teladan, berikan mereka hikmat di dalam setiap hal yang dilakukan. Agar juga kasih sukacita-Mu terpancar melalui kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdiskusi di dalam kelompok, Bapak Ibu. Pertanyaannya ada dua, bagaimana Bapak Ibu Saudara dapat menunjukkan kasih dan kesetiaan dalam hubungan mertua menantu, ya, seperti yang dicontohkan dalam Rut dan Naomi.
Lalu hal langkah praktis yang bisa kita ambil untuk menjadikan mertua atau menantu sahabat sejati dalam hidup kita. Ya, saya beri ke Ibu-ibu, kita akan masuk dalam kelompok ya. Mungkin dari pengurus total berapa ya? Jadi bisa dibagi satu kelompok berapa? 69. 69 kalau dibagi satu kelompok 6 gitu ya? Boleh? 6 atau 7? Hah? 65. 7 kelompok. 6 kelompok boleh deh, 6 kelompok, jadi satu kelompok 10, kebanyakan enggak? Kebanyakan ya, kebanyakan. 6 atau 7 gitu ya, 6 atau 7 kelompok. Ibu-ibu boleh deh gabung atau mau hitung? Hah? Hitung kelamaan ya. 7 orang deh, 7 orang, ibu-ibu boleh gabung. Boleh berbaur gitu ya, berbaur. 7 orang kita akan berikan waktu 15 menit ya Bu Devina, cukup ya 15 ya. 55, 7, 10, 58. Mungkin yang kebanyakan bisa gabung ke kelompok yang lebih kecil gitu ya. Yang di ujung depan baru 6 orang. Ibu-ibu boleh bergabung di sana. Atau kalau masih lebih boleh jadi satu kelompok lagi, nggak apa-apa. Dikit juga nggak apa-apa supaya bisa sharing-sharing ya. Ibu-ibu udah siap ya? Waktunya sampai 11.15. Nanti 11.15 kita selesai. Kita akan bahas dari 2 pertanyaan ini. Yuk silahkan mulai. Ibu-ibu masih kurang waktunya? Udah cukup? Kelompok sini cukup? Belum? Oh, masih kurang berapa menit lagi nih? Kelompok sini cukup? Sharingnya? Yang kelompok sini sharingnya cukup? Kita mau tutup nih. Sharingnya cukup? Kelompok sini? Cukup. Kelompok sini cukup sharingnya, waktunya cukup. Ibu-ibu yang di sini cukup waktunya? Cukup ya, kita tutup. Ibu-ibu waktunya udah habis ya. Ibu-ibu, mungkin ya, ibu-ibu jangan kembali dulu. Jangan kembali dulu, duduknya masih begitu. Mungkin bisa tutup doa di dalam kelompok masing-masing ya. Saya kasih waktu 2 menit lagi. Jadi siapa tahu ada yang perlu didoakan. Ibu-ibu doakan di dalam kelompok gitu ya. 6, 11, 18 kita selesai ya. Jadi ibu-ibu doa per kelompok. Ibu-ibu boleh kembali ke bangkunya masing-masing ya. Boleh diputar kembali seperti posisi semula. Gimana ibu-ibu? Sharing kelompoknya seru ya? Seru ya, karena memang temanya bagus, temanya menyangkut diri kita sendiri ya, dan hubungan kita dengan mertua, hubungan kita dengan menantu. Mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi di luar persekutuan kita. Halo ibu-ibu. Yuk kita kembali ke persekutuan kita.
Mungkin nggak ada yang suruh maju gitu ya, karena udah cukup waktunya untuk sharing kelompok. Kita akan mengingatkan diri kita kembali melalui lagu ini ya. Ku mulai dari diri sendiri, kita nyanyikan bait yang pertama. Oke ibu-ibu, semua kita mulai dari diri kita sendiri karena kita adalah calon mertua, kita adalah menantu, calon menantu nggak mungkin kan? Ya, calon menantu ya. Jadi kita belajar dimulai dari diri kita sendiri dan semua dasarnya adalah kasih. Gimana kita mengasihi mertua kita, gimana kita mengasihi menantu kita. Oke ibu-ibu, kita akan lanjutkan kembali ke persembahan. Kita persiapkan persembahan kita sambil kantong kolektor diedarkan, kita akan menaikkan pujian dari KK 382, inilah ungkapan syukurku. Ajarlah aku. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih.
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, puji dan syukur kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Bapa kalau pada siang hari ini kami boleh beribadah. Kami sangat diberkati Tuhan dengan firman-Mu yang kudus. Kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami ini Tuhan, menjadi pelebaran bagi kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai, kita akan menaikkan satu pujian untuk penutup kita, persekutuan kita siang hari ini, berkat bagi keluargaku. Nanti akan ditutup oleh Bu Devina. Kita akan nyanyikan lagu ini, berkat bagi keluargaku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang saling mengasihi satu dengan yang lain, yang mau mengerti satu dengan yang lain, yang saling mendukung dan menguatkan satu dengan yang lain, sebagaimana kasih Tuhan yang terus-menerus setia di dalam kehidupan kami. Biarlah kami pulang dengan membawa komitmen yang baru untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu-ibu silakan duduk. Waktu dan tempat saya serahkan ke pengurus untuk warta lisan. Shalom. Selamat siang semua ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus.
Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini semua untuk ibu-ibu. Dan pertama-tama kami pengurus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Devina atas firman-Nya yang disampaikan kepada kami. Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Dan terima kasih bagi semua yang pada hari ini melayani di persekutuan kami, yaitu Ibu Erli sebagai pemimpin pujian, Ibu Ros dan Ibu Cindy sebagai singer, dan Ibu Yanti sebagai pemusik, dan juga user Ibu Lydia dan Ibu Sarma menggantikan Ibu Monica. Dan petugas Mulmed yang setia dari Si Wanita, Ibu Tio dan Ibu Miske yang sudah membuatkan flyernya. Dan Ibu Sekre, Ibu Sifra, terima kasih atas pelayanannya. Kami sungguh bersuka cita pada hari ini, persekutuan berjalan dengan baik. Dan juga ada persembahan pujian dari Paduan Suara Nafiri yang begitu indah. Terima kasih atas pimpinan dari Ibu Novi. Terima kasih Bu semua atas pujiannya yang sangat indah. Dan juga kami menyambut apakah di persekutuan hari ini ada yang baru pertama kali hadir. Dilihat dari absensi ada 2 orang ibu-ibu, yaitu Ibu Angela Willing dan Ibu Yohana. Mari kita sambut ibu-ibu, selamat datang. Dan kanan kirinya boleh mengucapkan selamat datang. Nanti datang kembali minggu depan hari Kamis ya Bu. Oke. Warta yang pertama adalah bahwa flyer untuk minggu depan 31 Oktober adalah dengan tema keluarga yang menjadi berkat dan teladan, dengan pembicara Ibu Ina Pandiangan di tempat yang sama di Gria Kasih sini pukul 10 sampai pukul 12. Mari kita bertumbuh dan bersekutu bersama di dalam persekutuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk bagian kegiatan pelawatan, kami mengajak semua jemaat-jemaat yang rindu bergabung dalam tim perlawatan. Dan jika bersedia bisa menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli. Ada di sini hadir Ibu Widya dan Ibu Leli. Untuk flyer, pembekalan mentor nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Oktober oleh Pendeta Dani Purnama dengan tema menggunakan waktu. Diadakan dengan online ya, secara online pada pukul 15.30. Diharapkan mentor kakak dapat mempersiapkan hati dan waktunya untuk belajar bersama. Dan ini flyer dari pengurus ibu-ibu untuk 7 November yang akan datang akan diadakan keterampilan tata rias. Jadi dengan tema siap dibentuk oleh Ibu Reni Yuliastuti. Jadi nanti akan dilayani oleh trainer kita, oleh Ibu Yulia sebagai trainernya yang sudah ahlinya. Dan ibu-ibu nanti diajari untuk cara berhias diri, mempercantik diri. Tapi jangan berharap nanti jadi berubah ya Bu ya, jadi bintang film Korea nanti So Heng Yoon itu saya mau ikut katanya gitu ya, daftar ya. Jadi cuma jadi diajarin, dikasih ilmu untuk tampil lebih layak di pesta atau di kondangan nanti. Jadi ibu-ibu boleh berhemat nanti dapat ilmunya. Nanti dari kita pengurus juga ada bonus loh Bu. Nanti kalau siapa yang paling cantik mempenghias dirinya ya Bu ya. Jadi nanti kalau ini ada pendaftarannya, kuotanya terbatas, nanti akan di-share flyernya dan siapa yang mendaftar
silakan itu mendaftar atau bisa menghubungi sebagai PIC-nya dengan Ibu Teti, dengan Ibu Tio, atau juga dengan Ibu Esnur. Tapi dengan mengisi form juga boleh ya. Jadi kuotanya terbatas, silakan ibu-ibu mengikuti keterampilan tata rias. Flyer warta yang berikutnya adalah persekutuan doa jemaat, biasa dilakukan pada hari Sabtu di tempat ini di Gereja Kasih dengan Ibu Pendeta Devina kembali. Oh, diganti dengan Ibu Reni. Oke, dengan Ibu Reni Yuliastuti dengan temanya kekuatan dalam berserah. Persekutuan doa jemaat, dari persekutuan doa jemaat ya. Dan nanti ada flyer berikutnya, yaitu ruang doa jemaat yang selalu dilakukan pada tiap hari Selasa. Bagi ibu-ibu yang ingin berdoa khusus, boleh datang di tempat ini setiap hari Selasa pada pukul 5 pagi, dimulai dari 5 pagi sampai pukul 8 malam. Silakan ibu-ibu yang ingin berdoa bisa ke ruang Kana setiap hari Sabtu pagi ya. Oh Selasa ya? Oh ya Selasa pagi ya. Oh ya maaf. Terus warta yang yang tak kalah pentingnya adalah ibu-ibu yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Ibu Umi Hayati, Ibu Retno Triani, Ibu Lolo Undiana, Ibu Ika Sandra, Ibu Mariani Lukito, Ibu Susanti Husein, dan Ibu Rini Kendar. Dan yang hari ini hadir hanya Ibu Mariani Lukito. Mari kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun. Dan nanti Ibu Ika, oh maaf Ibu Ika juga hadir. Oh bukan, nah salah kamu ya. Oke, Ibu Mariani yang hadir boleh maju ke depan. Biar nanti dinyanyikan oleh singer kita. Silakan. Yang tadi sudah didoakan ya Bu oleh Ibu Devina ya. Seneng ya?
Oke, nanti Mariani juga ada berkat untuk ibu-ibu semua. Nanti Mariani sudah menyediakan konsumsi bagi yang hadir hari ini. Nanti silakan ke sini ya, menerima berkat dari Mariani. Terima kasih ya Ibu Mariani. Sekian warta dari kami. Kami menantikan ibu-ibu, kehadiran ibu-ibu lagi minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Selamat ulang tahun hari ini. Habis ini jangan pada pulang dulu ibu-ibu. Nanti kita akan melakukan foto bersama juga ya. Terima kasih.